Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview seorang tokoh sastrawan untuk memenuhi tugas sejarah sastra dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni. Nah, untuk tokoh sastrawan sendiri saya mengambil Mohyamin. Mohyamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 4 Agustus 1903. Beliau merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, di Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Moh Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hotland Inland School atau HIS Palembang, kemudian melanjutkan ke Algemeen Middelbaar School AMS Yogyakarta. Ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kei. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkan karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool de Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Recht atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Mohyamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumantra, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air. Yang dimaksud Tanah Air yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah, karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu kebangsaan, yaitu Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Selain itu, ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dalam Julius Caesar dan Rabindranath Tagore. Nah, untuk alasan saya sendiri, kenapa mengidolakan Mohyamin? Karena beliau itu bisa berpartisipasi di banyak kalangan. Kan dia itu sastrawan, budayawan, politikus, juga ahli hukum. Jadi kan kalau setiap orang itu pasti cuma milih satu profesi, sedangkan beliau juga banyak profesi. Dan selain itu kan beliau juga sejak kecil sudah
suka berorganisasi. Coba kita bayangkan sekarang, anak-anak sekarang kan tidak suka berorganisasi. Mereka malah cenderung suka bermain gadget, terus bermain dan jarang mau berorganisasi karena mereka itu kecil, mereka belum waktunya gitu. Tapi meskipun begitu, masih ada beberapa remaja yang juga tidak suka berorganisasi. Mereka cenderung lebih suka bermain gadget, jalan-jalan, terus main gitu. Kalau coba seperti Mariam itu masih ada, pasti itu banyak perubahan di Indonesia. Beliau juga adil dalam menegakkan hukum, selain itu juga tegas. Selain itu, beliau juga tegas dalam menegakkan hukum. Coba dilihat dari sudut pandang sekarang. Hukum di Indonesia itu tergantung dengan pangkat sebenarnya. Kalau diperhatikan tuh, hukum di Indonesia itu tumpul ke bawah, lancip ke bawah, tumpul ke atas. Jadi mereka yang tidak punya uang, tidak punya kekuasaan pasti akan ditindaklanjuti. Sedangkan mereka yang punya uang, mereka yang punya jabatan, pasti hukumnya itu lebih cenderung ringan. Selain itu juga masih banyak lagi perbedaan-perbedaan di mana masanya pada saat itu, pada saat Yamin kan sama sekarang. Mungkin cukup sekian review dari saya, ada kurang lebihnya saya melihat. Semoga review dari saya bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.